Assalamualaikum Oleh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kami mulai presentasi ini, yang kami hormati Ibu dosen kami, Ibu Puspa Citra, dan rekan-rekan mahasiswa kami sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek Internet of Things, atau ya, kita bisa sebut itu sebagai IoT, sebagai bagian dari penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Baik, di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Tentunya mulai dari saya, Kevin Julio Fernando dengan NPM 086 dan dilanjutkan dengan Dan saya Muhammad Arif Rahman, NPM 084. Dan saya Daniel Vanadiari Lubis, NPM 085. Oke, baik. Saya tidak perlu terlalu lama. Kita akan mulai untuk masuk dalam latar belakangnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri telah mendorong implementasi Internet of Things atau IoT. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia, penerapan teknologi Internet of Things dalam konsep smart home menawarkan solusi penting untuk efisiensi energi. Seringkali penggunaan listrik menjadi boros akibat kelalaian penghuni yang lupa mematikan lampu. Saat meninggalkan ruangan oleh karena itu, diperlukan sistem otomatisasi yang mampu mengelola pencahayaan berdasarkan keberadaan aktivitas manusia secara real-time untuk meminimalisir pemborosan energi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, merancang dan membangun perwarupa atau prototipe sistem lampu otomatis sederhana menggunakan Arduino Uno dan sensor PIR. Yang kedua ada menerapkan logika pemrograman untuk mengendalikan nyala atau mati lampu berdasarkan deteksi gerakan secara real-time. Yang ketiga, mendemonstrasikan mekanisme penghematan energi listrik pada sistem pencahayaan rumah tangga berbasis IoT. Selanjutnya ada manfaat. Pertama, memberikan gambaran dan solusi alternatif untuk mengurangi tagihan listrik melalui otomatisasi lampu rumah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi smart home dalam menunjang gaya hidup hemat energi. oke, di sini ada rangkaian prototipenya yang mana terdiri dari Arduino Uno, resistor, lampu LED, dan sensor PIR atau sensor inframerah pasif. Dan di sini juga kami menggunakan program untuk mengaktifkan agar si sistem itu berjalan dengan lancar. Di sini ada penjelasan program per baris yang mana kami menggunakan tipe data konstanta agar tidak bisa diubah dan menginisialisasikan dengan sensor PIR pada pin 2, lampu LED 1 pin 13, lampu LED 2 pin 12, lampu LED 3 pin 8. Inisialisasi atau kode program ini disesuaikan dengan pin yang terpasang pada rangkaian prototipe yang tadi tersebut. Selanjutnya kami menggunakan fungsi void setup. Void setup ini hanya dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan atau setelah tombol reset ditekan. Baris yang bawah pin mode yang terdiri dari sensor PIR atau input pada pin 2 bertugas untuk menerima data karena sensor mengirim sinyal ke Arduino adanya gerakan atau tidak. Yang selanjutnya ada pin mode yang terdiri dari lampu LED 1, 2, dan 3, yang mana itu termasuk output pada pin 13, 12, dan 8, bertugas sebagai output Arduino mengirimkan listrik atau sinyal untuk menyalakan lampu. Yang selanjutnya ada serial begin, yaitu untuk jalur komunikasi antara Arduino dan komputer dengan kecepatan 9600 bit per detik. Berguna agar kita bisa melihat teks gerakan terdeteksi di layar komputer atau tidak.
Selanjutnya kami menggunakan void loop yang mana fungsi ini adalah inti program yang akan dijalankan berulang-ulang terus-menerus selama Arduino menyala. Pada kode yang dilingkari merah, Arduino bertanya pada sensor PIR di pin 2, apakah ada gerakan? Jawaban tersebut akan tersimpan pada if-else variabel status gerakan. Nah, jawaban tersebut akan tersimpan pada pada if-else pada program tersebut. Yang mana jika sensor mengirim sinyal high, artinya ada orang atau gerakan. Maka Arduino memerintahkan untuk mengirimkan listrik sehingga lampu menyala. Dan pada serial monitor akan ada tulisan gerakan terdeteksi, lampu menyala, karena program menuliskan serial print in. Untuk contoh serial monitor ada pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada else, yang mana sebaliknya jika tidak ada orang atau tidak ada gerakan, sensor mengirim sinyal low, maka Arduino tidak memerintahkan apa-apa. Maka tidak ada aliran listrik sehingga lampu tidak menyala. Dan pada serial monitor juga ada tulisan tidak ada gerakan, lampu mati, karena program tersebut menuliskan juga serial print in. Yang terakhir ada delay 500 yang artinya Arduino diperintahkan untuk jeda selama 500 milidetik atau 0,5 detik sebelum mengulang proses membaca sensor lagi dari awal agar pembacaan sensor lebih stabil dan teks di layar tidak muncul terlalu cepat. Kenapa pada prototipe tersebut menggunakan resistor? Ya, di sini jawabannya. Jika tidak menggunakan resistor, Arduino itu akan tidak berfungsi atau rusak. Di sini sudah dijelaskan saya membuatnya di Tinkercad. Pada Tinkercad pun ada gambar seperti itu. Pin. Baik, sebelumnya oleh rekan-rekan kami dari Dania sudah dijelaskan untuk mengenai pengenalan IoT serta juga terkait dengan perancangan program kode sudah dijelaskan oleh Arif. Kami di sini akan menyarankan yaitu namanya adalah penggunaan relay agar sistem dapat mengontrol lampu rumah sesungguhnya dengan tegangan AC 220 volt, bukan hanya lampu LCD kecil. Yang kedua, penambahan sensor cahaya agar sistemnya bekerja pada malam hari atau kondisi gelap, sehingga dapat mengefisiensikan penggunaan energi. Dan ketiga, penambahan modul Wi-Fi, seperti contohnya ESP8266 dan juga ESP32, agar status lampu tidak dapat terpantaukan dan dikontrol jarak jauh melalui smartphone. Jadi untuk kesimpulan yang kami bisa dapat pada presentasi kali ini mengenai dengan IoT, Rise of Things, simulasi rumah pintar yang kita ambil temanya merupakan penerapan nyata konsep dasar ilmu komputer dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya produk ini menunjukkan bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, hardware, software, dan juga jaringan dan pengolahan data dapat saling terintegrasi untuk menciptakan sistem yang cerdas dan efisien tentunya dalam penggunaan energi dan juga otomatis. Melalui simulasi ini, pengguna dapat memahami cara kerja IoT dalam mengontrol dan memantau perangkat rumah seperti lampu, sensor, dan keamanan secara real time. Dengan demikian, The IoT Smart Home Sim tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep komputasi dasar, tetapi juga memberikan gambaran kita dan vision kita terkait dengan peran teknologi IoT dalam mendukung kenyamanan, keamanan, dan efisiensi kita di dalam kehidupan yang sudah mencakup dengan dunia era digital. Oke, di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek kami, yang mana di sini yang sudah dijelaskan ada Arduino Uno, resistor, lampu LED, dan sensor PIR. Di sini kami menggunakan kode program yang dimasukkan seperti ini. Ini kita akan jalankan saja.
Nah, ibaratkan ini seorang atau gerakan atau manusia yang melewati sensor, yang mana jika gerakan tersebut terdeteksi pada sensor, maka lampu akan menyala selama gerakan ini masuk ke dalam sensor tersebut. Nah, jika jika ini sudah keluar, maka lampu akan mati. Di sini ada jeda 0,5 detik seperti yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tadi. 0,5 detik itu untuk menyalakan atau mematikan lampu setelah ada gerakan atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.